Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Di channel ini, kita akan berbagi cerita-cerita menarik dari sudut pandang yang berbeda. Jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan like serta komentar di bawah. Selamat menonton. Di desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat, hiduplah seorang gadis kecil bernama Bunga. Usianya baru 10 tahun, namun beban hidup yang ditanggungnya terasa jauh lebih berat dari anak-anak seusianya. Sejak ibunya meninggal dan ayahnya menikah lagi dengan seorang wanita bernama Lastri, dunia Bunga yang ceria berubah menjadi suram. Lastri, sosok yang seharusnya menjadi pengganti kasih sayang seorang ibu, justru menaburkan kebencian di setiap langkah Bunga. Bunga adalah anak yang pendiam dan penurut. Wajahnya yang polos dengan mata bulatnya yang jernih selalu memancarkan kesedihan yang sulit disembunyikan. Ia selalu berusaha menyenangkan Lastri, melakukan semua pekerjaan rumah yang diminta, bahkan yang di luar batas kemampuannya. Namun, apapun yang dilakukannya, Lastri selalu menemukan celah untuk marah. Setiap hari, Bunga adalah sasaran empuk bagi luapan emosi Lastri yang tak terkendali. Ayahnya, yang sibuk bekerja di ladang, terlalu lelah untuk menyadari penderitaan putrinya, atau mungkin ia memilih untuk menutup mata. Sore itu, mendung tebal menggantung di langit, seolah ikut merasakan suasana hati Bunga yang kelabu. Bunga baru saja selesai mencuci piring di dapur yang semi terbuka. Tangan kecilnya sudah keriput karena terlalu lama terendam air sabun yang dingin. Ia menata piring-piring bersih di rak dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang terlewat. Saat ia akan melangkah keluar, suara Lastri yang melengking menusuk telinganya. "Bunga, apa yang kau lakukan di situ? Cepat bersihkan halaman belakang. Sampah menumpuk seperti tak ada yang punya mata," bentak Lastri. Bunga tersentak, cepat-cepat ia menghampiri ibu tirinya yang sedang berdiri di ambang pintu dengan tangan bertolak pinggang. Wajah Lastri memerah, matanya melotot, siap melancarkan amarahnya. "Sudah, Bu. Bunga baru saja selesai mencuci piring," jawab Bunga pelan, menundukkan kepala. "Alasan? Kau selalu punya alasan." Lastri menyahut, langkahnya mendekat. "Lihat ini," serunya sambil menunjuk noda kecil di salah satu piring. "Piring kotor begini mau kau berikan pada ayahmu? Kau pikir dia sejenis babi yang makan di tempat kotor?" Bunga terkejut. Ia memeriksa piring yang dimaksud. Noda itu sangat kecil, hampir tidak terlihat. Hatinya mencelos. Ia merasa seperti ada ribuan jarum yang menusuk dadanya. Ia kembali ke bak cuci, mengambil piring itu, dan mencucinya lagi dengan air mengalir. Namun, amarah Lastri tidak mereda. "Kau sengaja, kan? Supaya aku terlihat buruk di mata ayahmu? Dasar anak tidak tahu diuntung," tuding Lastri, suaranya semakin keras. Air mata Bunga mulai menetes. Tubuhnya bergetar. Ia merasa seperti dihantam badai yang tak berkesudahan. Mengapa Lastri sangat membencinya? Ia tidak mengerti. Sejak ibunya meninggal, ia merasa seperti sebatang kara, tanpa tempat untuk bersandar. Ayahnya memang ada, tapi keberadaannya terasa jauh, seperti terhalang oleh dinding tak kasat mata yang dibangun oleh Lastri. "Lastri, ada apa? Jangan teriak-teriak begitu," suara ayah Bunga, Pak Budi, terdengar dari depan rumah. Ia baru saja pulang dari ladang. "Lihat anakmu ini, Mas. Dia sengaja membuatku kesal. Piring kotor begini mau dikasih ke kamu. Dia pikir aku pembantu, disuruh membersihkan kotorannya," adu Lastri dengan nada dibuat-buat sedih.
Pak Budi melihat noda di piring yang dipegang Lastri. Ia menghela napas. Sudahlah, Lastri. Hanya noda kecil. Bunga, lain kali lebih teliti, ya. Perkataan Pak Budi tidak membuat Lastri puas. Ia ingin Bunga dihukum, dihina, dan dipojokkan. Hanya noda kecil katamu? Mas, kamu tidak tahu apa yang aku rasakan. Anak ini sudah tidak sopan, tidak pernah menghargai aku sebagai ibunya. Bunga, yang mendengar tuduhan itu, memberanikan diri mengangkat kepalanya. Bu, Bunga sudah berusaha. Maafkan Bunga. Sudah berusaha? Sampah. Usahamu itu tidak ada gunanya. Lastri membentak, dan kali ini, ia melangkah maju, tangannya terangkat seolah ingin menampar. Ketakutan memuncak di hati Bunga. Ia mundur, namun punggungnya membentur tembok. Ia tidak bisa lagi menahan tangisnya. Tangisan yang pecah itu bukanlah tangisan biasa, melainkan tangisan yang penuh dengan kesedihan dan keputusasaan yang mendalam. Melihat Bunga menangis, Lastri semakin murka. Kau menangis? Kau berani menangis di hadapanku? Kau pikir dengan menangis aku akan kasihan padamu? Tidak. Tangisanmu itu membuatku mual. Sekarang pergi. Pergi dari sini. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Kalimat terakhir Lastri seperti cambuk yang menusuk jantung Bunga. Bunga yang sudah rapuh, seolah kehilangan semua tenaganya. Ia tidak peduli lagi dengan apapun. Yang ia inginkan hanyalah lari sejauh mungkin dari kemarahan Lastri. Tanpa berpikir panjang, Bunga berlari keluar rumah. Ia melewati ayahnya yang berdiri termangu, terlalu lelah untuk melerai pertengkaran yang seolah sudah menjadi rutinitas. Bunga terus berlari, air matanya membasahi pipi. Ia tidak tahu kemana tujuannya. Kaki-kaki kecilnya membawanya menuju satu-satunya tempat yang ia pikir bisa memberinya ketenangan, hutan di belakang desanya. Hutan itu dikenal angker, penuh cerita mistis yang sering diceritakan warga desa. Namun, bagi Bunga, saat itu, hutan terasa lebih aman daripada rumahnya sendiri. Ia terus berlari, menembus pepohonan yang rimbun, tanpa menoleh ke belakang. Di balik punggungnya, samar-samar terdengar suara Lastri yang masih berteriak marah, dan suara Pak Budi yang memanggil namanya. Namun, Bunga tak peduli. Ia hanya ingin lari dari semua kemarahan dan kebencian yang selama ini memenjarakannya. Bunga terus berlari, menembus kegelapan hutan yang semakin pekat. Tangisannya kini berubah menjadi isak-isak kecil yang tertahan. Ia tidak tahu sudah seberapa jauh ia melangkah. Pohon-pohon menjulang tinggi di sekelilingnya, cabang-cabangnya seolah menjadi tangan-tangan raksasa yang siap mencengkeramnya. Hawa dingin mulai menusuk kulitnya, dan suara-suara aneh dari dalam hutan mulai terdengar. Suara jangkrik yang berderik, desauan angin yang melewati daun, dan derap langkah hewan yang tak terlihat. Ketakutan perlahan merayap naik, menggantikan amarah dan kesedihan yang tadi ia rasakan. Langit sudah gelap. Bunga menyadari ia tersesat. Ia mencoba menengok ke belakang, namun semua jalan terlihat sama. Pohon-pohon yang ia lewati kini tampak seperti tembok raksasa yang tak bisa ditembus. Ia mulai panik. Rasa takut yang begitu besar membuat kakinya lemas. Ia terduduk di bawah sebuah pohon beringin tua yang besar, memeluk lututnya erat-erat sambil terus terisak. Di tengah ketakutan dan keputusasaannya, ia memejamkan mata, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Tiba-tiba, sebuah cahaya keemasan muncul di hadapannya. Cahaya itu bukan seperti cahaya matahari, melainkan cahaya yang lembut dan hangat, seolah berasal dari jutaan kunang-kunang yang bersatu. Bunga membuka matanya perlahan. Di tengah cahaya itu, berdiri seorang kakek tua. Rambut dan janggutnya putih panjang,
tergerai hingga ke dada. Wajahnya dipenuhi kerutan, namun matanya memancarkan kehangatan dan ketenangan yang luar biasa. Ia mengenakan jubah putih yang tampak bersinar, dan di tangannya, ia memegang tongkat kayu yang ujungnya dihiasi kristal kecil yang memancarkan cahaya. Bunga ketakutan. Ia pernah mendengar cerita tentang kakek bunian, makhluk gaib yang sering menampakkan diri di hutan. Namun, kakek di hadapannya ini tidak terlihat menyeramkan. Justru sebaliknya, aura yang terpancar darinya begitu menenangkan. "Jangan takut, anak manis. Aku tidak akan menyakitimu." Suara kakek itu terdengar lembut, seperti bisikan angin. Bunga tidak menjawab, ia hanya menatap kakek itu dengan mata penuh selidik. "Aku sudah melihatmu sejak tadi. Tangisanmu terdengar sampai ke dalam sana," kata kakek itu, sambil menggerakkan tangannya ke arah sebuah lorong yang diselimuti kabut tebal. "Mengapa kau menangis?" Mendengar pertanyaan itu, air mata Bunga kembali mengalir. Aku tersesat. Ibuku membentakku. Dia tidak menyayangiku." Kakek bunian mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia berjalan mendekati Bunga, lalu duduk bersimpuh di depannya. "Setiap air mata yang kau teteskan adalah doa yang kau panjatkan. Tapi, tidak semua doa dijawab dengan cara yang kau inginkan." Ia mengusap kepala Bunga dengan lembut. "Aku tahu kau merasa sedih. Dunia di luar sana memang kejam. Tapi di sini, kau akan aman." Bunga memberanikan diri untuk bertanya, siapa kakek sebenarnya? Kakek itu tersenyum, senyumnya sehangat cahaya yang mengelilingi mereka. "Orang-orang di desamu memanggilku kakek bunian. Aku adalah penjaga hutan ini. Aku dan bangsaku, kami ada di mana-mana, menjaga keseimbangan alam. Tapi, jarang sekali kami menunjukkan diri kepada manusia." "Apakah aku akan baik-baik saja di sini?" tanya Bunga, suaranya bergetar. "Tentu saja," jawab kakek bunian. "Aku merasakan kesedihanmu yang sangat dalam. Aku tidak bisa membiarkanmu kedinginan dan ketakutan di sini sendirian. Maukah kau ikut bersamaku? Aku akan memberikanmu tempat berlindung, setidaknya sampai hatimu merasa lebih baik." Bunga bimbang. Ia takut, tapi rasa penasaran dan keinginan untuk lari dari penderitaannya lebih kuat. Kakek bunian terlihat tulus. Matanya memancarkan kasih sayang yang selama ini ia rindukan dari sosok seorang ibu. Ia mengangguk pelan. "Baiklah, kakek. Aku mau," jawab Bunga. Kakek bunian tersenyum lebar. Ia berdiri dan mengulurkan tangannya. Bunga meraihnya, dan saat tangannya menyentuh tangan sang kakek, ia merasakan sensasi hangat yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Seolah semua kekhawatiran dan kesedihan yang ia rasakan perlahan lenyap. "Ayo, kita pergi," ajak kakek bunian. Dengan tongkatnya, kakek bunian mengetuk tanah 3 kali. Seketika, lorong di depan mereka yang semula diselimuti kabut tebal, kini terbuka. Lorong itu terlihat seperti sebuah jalan setapak yang dihiasi oleh bunga-bunga yang bersinar dan pepohonan yang memancarkan cahaya keperakan. Udara di sana terasa sejuk dan wangi. Bunga takjub. Ia tak pernah membayangkan ada tempat seindah ini. "Ini adalah gerbang menuju duniaku," kata kakek bunian, mengajak Bunga melangkah masuk. Bunga mengikutinya tanpa ragu. Ia meninggalkan dunia di belakangnya yang penuh dengan air mata dan kemarahan, dan memasuki sebuah dunia yang terasa seperti keajaiban. Di dalam lorong itu, ia bisa mendengar suara-suara merdu yang seolah bersenandung, dan melihat bayangan-bayangan makhluk kecil bersayap yang terbang di antara pepohonan. Bunga tidak lagi merasa takut. Ia merasa seperti menemukan rumah baru. Sebuah tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa perlu takut dibentak atau dihina.
Ia memasuki dunia bunian, dunia yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Saat Bunga melangkah lebih jauh ke dalam lorong yang bercahaya, ia merasa seolah-olah ia sedang memasuki dimensi lain. Udara terasa lebih ringan, dan setiap hembusan angin membawa aroma bunga yang manis dan menenangkan. Suara serangga dan burung di sana tidak seperti di dunia manusia, melainkan seperti melodi harmonis yang menenangkan jiwa. Lorong itu terbuka ke sebuah pemandangan yang membuat Bunga menahan napas. Dunia bunian adalah sebuah lembah yang diselimuti oleh kabut tipis keemasan. Pohon-pohon di sana memiliki batang yang berkilau seperti kristal, dengan dedaunan yang memancarkan cahaya lembut. Bunga-bunga raksasa bermekaran, kelopaknya berwarna-warni dan mengeluarkan aroma yang memabukkan. Di tengah lembah, mengalir sungai yang airnya bening berkilauan, dan bebatuan di dasarnya bersinar seperti permata. Di kejauhan, ia bisa melihat air terjun yang mengalirkan air keemasan, dan di atasnya, pelangi abadi membentang, melengkung di langit yang selalu cerah. Indah sekali, bisik Bunga, matanya takjub. Kakek bunian tersenyum. Ini adalah duniaku, tempat di mana alam dan sihir menyatu. Di sini, tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian. Yang ada hanyalah kedamaian dan harmoni. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang terbuat dari lumut lembut. Di sepanjang jalan, Bunga melihat makhluk-makhluk kecil bersayap, seukuran telapak tangannya, terbang melayang. Mereka mengenakan pakaian dari kelopak bunga dan tampak sibuk berinteraksi dengan bunga-bunga di sekitar mereka. Ada juga makhluk-makhluk yang menyerupai rusa kecil dengan tanduk bercabang yang berkilau, dan di antara pepohonan, Bunga melihat bayangan-bayangan yang melintas dengan cepat, terlalu cepat untuk ia identifikasi. Kakek bunian membawa Bunga ke sebuah rumah kecil yang dibangun dari kayu pohon kristal. Rumah itu sederhana namun terlihat sangat nyaman. Jendela-jendelanya terbuat dari cangkang kerang mutiara yang tembus pandang, dan di dalamnya, perabotan dari akar pohon yang dipahat dengan indah. Di tengah ruangan, sebuah api unggun kecil menyala, memancarkan kehangatan yang menyenangkan. "Ini adalah rumahku," kata kakek bunian sambil mempersilakan Bunga masuk. "Kau bisa tinggal di sini selama yang kau mau. Aku akan menjagamu." Malam itu, Bunga tidur nyenyak di atas ranjang yang terbuat dari tumpukan lumut kering dan daun-daun lembut. Ini adalah tidur paling nyenyak yang ia rasakan sejak ibunya meninggal. Ia tidak lagi terbayang wajah marah Lastri, tidak ada lagi suara bentakan, tidak ada lagi rasa takut. Di dalam mimpi, ia melihat dirinya terbang di antara bunga-bunga yang bercahaya, tertawa riang tanpa beban. Hari-hari berikutnya di dunia bunian terasa seperti mimpi yang tidak pernah berakhir. Kakek bunian sangat sabar dan baik hati. Ia mengajari Bunga banyak hal. Bunga belajar tentang nama-nama bunga yang bersinar, tentang bagaimana sungai itu tidak pernah surut, dan tentang bagaimana semua makhluk di sana hidup dalam damai. Kakek bunian sering mengajak Bunga berjalan-jalan. Mereka menjelajahi hutan-hutan di dunia bunian yang berbeda dengan hutan di dunia manusia. Pepohonan di sana memiliki cerita mereka sendiri. Ada pohon-pohon yang bisa bernyanyi saat angin berembus, dan ada pohon-pohon yang daunnya akan berubah warna sesuai suasana hati Bunga. Bunga sangat menyukai pohon yang berubah warna. Saat ia sedih, daunnya akan berubah menjadi biru pekat, dan saat ia bahagia, daunnya akan berubah menjadi oranye terang. Suatu hari, saat mereka duduk di tepi sungai, Bunga bertanya pada kakek bunian, "Kakek, mengapa dunia ini begitu damai? Di dunia manusia, semuanya terasa begitu sulit." Kakek bunian tersenyum bijak. "Dunia ini damai karena kami menghormati setiap makhluk hidup. Kami tidak mengambil lebih dari yang kami butuhkan, dan kami memberikan kembali kepada alam apa yang telah kami ambil.
Kami hidup dalam keseimbangan, bunga. Manusia telah melupakan arti dari keseimbangan itu. Kakek Bunian mengajarkan bunga bagaimana cara berbicara dengan makhluk-makhluk kecil di sana. Ia menunjukkan padanya bagaimana cara menenangkan rusa kecil yang ketakutan, dan bagaimana cara membuat bunga-bunga tumbuh lebih cepat dengan hanya menyentuhnya. Bunga sangat senang. Ia merasa dirinya menjadi bagian dari dunia ini. Di dunia Bunian, bunga menemukan apa yang selama ini hilang dalam hidupnya, kasih sayang, kehangatan, dan rasa memiliki. Ia tidak lagi merasa kesepian. Kakek Bunian menjadi sosok kakek yang tidak pernah ia miliki, dan makhluk-makhluk di sana menjadi teman-temannya. Ia tidak lagi peduli dengan dunia di luar sana, dunia yang penuh dengan kemarahan Lastri. Ia merasa aman, nyaman, dan yang paling penting, ia merasa dicintai. Ia menghabiskan waktunya dengan membantu kakek Bunian mengurus taman bunga, bermain dengan makhluk-makhluk kecil bersayap, dan mendengarkan cerita-cerita kakek Bunian tentang keajaiban alam. Setiap hari adalah petualangan baru, setiap hari adalah pembelajaran baru. Hati bunga yang semula hancur perlahan mulai pulih. Senyumnya yang dulu jarang terlihat, kini mekar setiap saat. Bunga merasa dirinya telah menemukan tempat yang seharusnya ia tinggali. Ia berpikir, mungkin ia tidak perlu kembali lagi ke dunia manusia. Mungkin ia bisa selamanya tinggal di sini, di tempat yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Beberapa minggu berlalu, dan bunga semakin terbiasa dengan kehidupan di dunia Bunian. Kehidupannya yang dulu penuh dengan air mata dan rasa takut, kini digantikan oleh hari-hari yang penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Namun, satu pertanyaan terus mengganggu pikirannya. Suatu sore, saat mereka duduk di bawah pohon raksasa yang daunnya mengeluarkan aroma seperti coklat, bunga memberanikan diri untuk bertanya. Kakek bilang kakek adalah penjaga hutan. Apakah itu berarti kakek sudah ada di sini selamanya? Kakek Bunian menghela napas panjang, matanya menerawang jauh, seolah sedang mengingat-ingat sesuatu dari masa lalu. Ya, bunga. Aku sudah ada di sini sejak hutan ini pertama kali tumbuh. Bangsaku, makhluk Bunian, lahir dari energi alam. Kami adalah bagian dari hutan ini, sama seperti pohon, sungai, dan binatang. Kami terlahir untuk menjaga keseimbangan. Ketika manusia menebang pohon tanpa menanam kembali, kami merasakan sakitnya. Ketika mereka membuang sampah ke sungai, kami merasakan polusinya. Setiap tindakan manusia terhadap alam, kami merasakannya, karena kami adalah bagian darinya. Bunga mendengarkan dengan seksama, hatinya tergerak oleh cerita kakek Bunian. Jadi, kakek tidak punya rumah lain? Dunia ini adalah rumah kami. Kami bisa melihat dunia manusia, tapi manusia jarang bisa melihat kami, kecuali bagi mereka yang memiliki hati yang murni dan mata yang terbuka, sepertimu, jawab kakek. Mengapa kakek memilih untuk menjadi penjaga hutan? Tanya bunga lagi. Kakek Bunian tersenyum. Kami tidak memilih. Itu adalah takdir kami. Setiap Bunian terlahir dengan tugasnya masing-masing. Ada yang menjaga air, ada yang menjaga tanah, ada yang menjaga udara. Tugasku adalah menjaga seluruh hutan ini. Setiap hembusan angin, setiap tetes embun, setiap ranting yang jatuh, semuanya ada dalam pengawasanku. Kakek Bunian kemudian bangkit, mengulurkan tangannya pada bunga. Ikut aku. Aku akan menunjukkan sesuatu. Mereka berjalan ke sebuah tempat yang lebih dalam di hutan. Di sana, terdapat sebuah mata air yang tenang. Airnya sangat jernih, bunga bisa melihat dasar mata air yang ditutupi oleh bebatuan kecil yang berkilauan. Kakek Bunian duduk di tepi mata air, memejamkan mata, dan meletakkan tangannya di atas air.
Seketika, air di mata air itu mulai beriak, dan dari dalamnya, muncul bunga teratai raksasa yang berwarna keperakan. Bunga teratai itu mengambang di atas air, memancarkan cahaya lembut yang indah. Ini adalah keajaiban yang aku ciptakan, kata kakek Bunian. Air di mata air ini tidak pernah surut. Airnya bisa menyembuhkan. Dengan kekuatanku, aku bisa membuat tanaman tumbuh lebih cepat, aku bisa berbicara dengan hewan, dan aku bisa membuat hujan turun di saat yang dibutuhkan. Semua ini adalah caraku menjaga alam. Bunga terkesima. Ia tidak pernah melihat sesuatu yang seajaib ini. Kakek benar-benar hebat. Kakek Bunian tertawa kecil. Tidak, Bunga. Kekuatan ini bukan untuk kehebatan. Kekuatan ini adalah tanggung jawab. Dengan kekuatan besar, datang pula tanggung jawab yang besar. Kami, Bunian, adalah pelayan alam. Kami tidak bisa membiarkan alam hancur karena keserakahan manusia. Mereka kembali ke rumah kakek Bunian. Malam itu, saat Bunga sudah di tempat tidur, ia merenung. Ia mulai mengerti mengapa kakek Bunian begitu berbeda dari manusia yang ia kenal. Kakek Bunian tidak peduli dengan harta, kekuasaan, atau hal-hal duniawi lainnya. Yang ia pedulikan hanyalah keseimbangan alam. Bunga juga mulai menyadari bahwa ia sendiri memiliki hubungan yang spesial dengan alam. Sejak berada di dunia Bunian, ia merasa bisa merasakan energi alam. Ia merasa pohon-pohon seperti berbicara kepadanya, dan angin seperti berbisik padanya. Ia mulai belajar dari kakek Bunian tentang bagaimana cara merasakan energi itu. Kakek Bunian mengajarinya meditasi sederhana di bawah pohon, memintanya untuk menutup mata dan merasakan setiap getaran di sekitarnya. Rasakan akar pohon yang menancap di tanah. Rasakan daun yang bergerak tertiup angin. Rasakan energi matahari yang menghangatkan kulitmu. Kau adalah bagian dari alam, Bunga. Kau terhubung dengannya, sama seperti kami, kata kakek Bunian. Bunga melakukannya. Ia merasa seolah-olah ia adalah bagian dari alam itu sendiri. Ia tidak lagi merasa seperti manusia yang rapuh dan kecil, melainkan seperti sesuatu yang besar dan terhubung dengan segalanya. Ia mulai merasa kuat, bukan kekuatan fisik, melainkan kekuatan spiritual. Ia menyadari bahwa kakek Bunian tidak hanya memberinya tempat berlindung, tetapi juga memberinya pelajaran tentang kehidupan, tentang bagaimana cara menghargai alam, dan yang paling penting, tentang bagaimana cara menghargai dirinya sendiri. Di dunia Bunian, Bunga tidak lagi merasa seperti gadis yang lemah yang selalu menjadi sasaran kemarahan. Ia mulai tumbuh menjadi gadis yang kuat, percaya diri, dan penuh dengan keajaiban. Meskipun begitu, jauh di dalam hatinya, ia tetap merasakan rindu yang mendalam. Rindu itu bukan untuk Lastri, melainkan untuk ayahnya. Rindu yang ia coba tekan selama ini, kini mulai terasa lagi. Ia tahu ia tidak bisa selamanya di dunia ini. Ia tahu ada dunia lain yang menunggunya, dunia yang penuh dengan tantangan, tapi juga dengan orang-orang yang ia cintai. Pertanyaan itu terus menghantui Bunga. Apakah ia akan kembali, atau ia akan tinggal di sini selamanya? Di rumah Bunga, suasana yang biasanya dipenuhi dengan ketegangan dan kemarahan, kini berubah menjadi keheningan yang mencekam. Lastri, setelah puas meluapkan amarahnya, masuk ke dalam rumah dan membanting pintu. Ia yakin Bunga akan segera kembali setelah tangisannya reda, seperti yang selalu terjadi. Namun, 1 jam berlalu, dan bayangan Bunga tak kunjung terlihat. Pak Budi, yang sejak tadi gelisah, mencoba menenangkan Lastri. Lastri, Bunga belum pulang. Sebaiknya kita cari dia. Biarkan saja. Paling juga dia bersembunyi di kebun belakang. Biar tahu rasa, anak nakal itu,
Jawab Lastri dengan nada acuh tak acuh, meski jauh di dalam hatinya, ia mulai merasa ada yang tidak beres. Malam semakin larut, dan langit semakin gelap. Kilatan petir mulai terlihat di kejauhan, disusul oleh gemuruh yang menggelegar. Hujan rintik-rintik mulai turun, dan angin berembus kencang. Pak Budi tidak bisa lagi menahan kekhawatirannya. Ia menyalakan senter dan mulai mencari bunga di sekitar rumah. Ia memanggil-manggil nama bunga, suaranya terdengar panik. "Bunga, bunga, di mana kamu, nak?" Lastri, yang duduk di dalam rumah, mulai merasa gelisah. Pikiran-pikiran buruk mulai menghantuinya. Bagaimana jika bunga benar-benar tersesat? Bagaimana jika terjadi sesuatu padanya? Rasa percaya dirinya yang tadinya membumbung tinggi kini runtuh seketika. Ia keluar dari rumah, bergabung dengan Pak Budi dalam pencarian. "Mas, bunga tidak ada di mana-mana," ucap Lastri, suaranya bergetar. "Bagaimana ini? Tadi dia lari ke arah mana?" tanya Pak Budi, suaranya dipenuhi kepanikan. Lastri mencoba mengingat. Ia hanya ingat bunga berlari ke arah belakang rumah, ke arah hutan. Hutan itu dikenal angker. Cerita-cerita seram tentang hutan itu seringkali menjadi pengantar tidur bagi anak-anak di desa. "Dia lari ke arah hutan, Mas," jawab Lastri, suaranya nyaris seperti bisikan. Mendengar kata hutan, kepanikan Pak Budi meningkat. Ia tahu betapa berbahayanya hutan itu di malam hari. Hujan mulai turun dengan deras, membasahi tubuh mereka. Lastri, yang kini diliputi rasa takut dan penyesalan, menyalahkan dirinya sendiri. Ia merasa seperti ada beban berat yang menekan dadanya. Lastri dan Pak Budi terus mencari bunga di pinggir hutan, memanggil-manggil namanya. Namun, hanya suara angin dan derasnya hujan yang menjawab. Pak Budi akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan warga desa. Ia berlari ke rumah Pak RT, mengetuk pintunya dengan tergesa-gesa. "Pak RT, anak saya hilang. Dia lari ke hutan," seru Pak Budi, napasnya tersengal-sengal. Tak lama kemudian, berita tentang hilangnya bunga menyebar dengan cepat di seluruh desa. Warga desa, yang mengenal bunga sebagai anak yang pendiam dan penurut, segera berkumpul. Mereka membawa obor dan senter, membentuk tim pencari. Pak RT memimpin pencarian, mengarahkan warga untuk menyisir hutan. Lastri dan Pak Budi ikut dalam pencarian. Lastri, yang biasanya galak dan penuh kebencian, kini terlihat rapuh. Wajahnya pucat, matanya terus-menerus menengok ke dalam hutan, berharap bisa melihat bunga. Ia terus membayangkan wajah bunga saat ia membentaknya, mata bunga yang dipenuhi air mata. Hatinya mencelos. Ia tidak pernah berpikir perbuatannya akan membawa konsekuensi seberat ini. Pencarian berlanjut hingga tengah malam. Hutan yang lebat dan hujan yang tak henti-hentinya membuat pencarian menjadi sangat sulit. Mereka tidak menemukan jejak apapun. Tidak ada tanda-tanda bunga pernah melewati jalan itu. Lastri terus menangis, tangisannya kini bukan lagi tangisan pura-pura. Ini adalah tangisan penyesalan yang mendalam. Ia merasa bunga menghilang karena salahnya. Ia menyesali setiap kata-kata kasar yang ia lontarkan, setiap bentakan yang ia berikan. Lastri, yang selalu merasa benar, kini merasa dirinya adalah ibu tiri terburuk di dunia. Ia merasa seolah-olah bunga menghilang untuk selamanya, dan itu semua adalah kesalahannya. Malam berlalu, tetapi bunga tak kunjung ditemukan. Warga desa kembali ke rumah masing-masing dengan wajah lesu, meninggalkan Lastri dan Pak Budi dalam kekosongan yang menyesakkan. Lastri tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tengah, merenungkan perbuatannya. Rumah yang biasanya ia penuhi dengan amarah, kini terasa sunyi dan kosong. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada bunga.
Ia melihat sapu yang sering Bunga gunakan, piring-piring di rak yang Bunga cuci, dan mainan-mainan Bunga yang tergeletak di lantai. Semua itu kini terasa seperti pisau yang menusuk-nusuk hatinya. Saat ia akhirnya tertidur, mimpi buruk datang menghantuinya. Dalam mimpinya, ia berada di hutan yang gelap dan sepi. Ia memanggil-manggil nama Bunga, tetapi tidak ada jawaban. Tiba-tiba, ia melihat bayangan Bunga di kejauhan, berdiri di antara pohon-pohon yang menjulang. Wajah Bunga terlihat sedih, matanya memancarkan kekecewaan yang mendalam. "Bunga, Bunga!" Lastri berlari, mencoba meraihnya. Namun, Bunga hanya diam, matanya terus menatap Lastri. "Ibu, mengapa ibu begitu jahat padaku?" Suara Bunga bergema di seluruh hutan, memecah keheningan yang ada. "Aku sudah berusaha menjadi anak yang baik, tapi ibu tidak pernah peduli. Ibu selalu membentakku, menghinaku, dan sekarang, aku tersesat, karena salah ibu." Air mata Bunga yang mengalir di pipinya dalam mimpi terasa seperti api yang membakar jiwa Lastri. Ia berlutut, memohon ampunan. "Maafkan ibu, Bunga. Ibu menyesal. Kembalilah. Ibu janji, ibu akan menyayangimu." Namun, Bunga hanya menggelengkan kepala. Perlahan, bayangannya memudar, larut dalam kegelapan hutan. Lastri terbangun dengan napas terengah-engah, tubuhnya berlumuran keringat dingin. Mimpi itu terasa begitu nyata, dan rasa bersalahnya semakin dalam. Keesokan harinya, Lastri mendatangi rumah ayahnya. Ia tidak bisa lagi menanggung beban ini sendirian. Ia menceritakan segalanya, dari awal ia membenci Bunga hingga Bunga lari ke hutan dan menghilang. Ia menceritakan bagaimana ia memarahi Bunga hanya karena hal-hal sepele, bagaimana ia selalu mencari-cari kesalahan Bunga, dan bagaimana ia tidak pernah memberikan kasih sayang yang seharusnya ia berikan. Ayah Lastri mendengarkan dengan sabar, matanya dipenuhi kesedihan. Setelah Lastri selesai berbicara, ayahnya memeluknya. "Anakku, kamu harus mengendalikan amarahmu. Kebencian tidak akan membawa kebahagiaan. Bunga adalah anak yang baik. Kamu harus meminta maaf padanya, nak." Air mata Lastri kembali mengalir. Ia merasa malu dan menyesal. Selama ini, ia selalu berpikir ia adalah korban. Ia merasa kasihan pada dirinya sendiri, berpikir bahwa ia harus mengurus anak tiri. Padahal, yang sebenarnya terjadi, ia hanya melampiaskan kemarahannya pada anak yang tidak bersalah. Ia kembali ke rumah, rasa bersalahnya semakin besar. Ia memandangi foto pernikahan Pak Budi dan Bunga. Ia melihat Bunga yang masih kecil, tersenyum ceria di samping ayahnya. Lastri menundukkan kepalanya, meneteskan air mata. "Bunga, maafkan aku. Aku tidak tahu harus mencarimu di mana. Tapi aku janji, jika kau kembali, aku tidak akan pernah marah padamu lagi. Aku akan menjadi ibu yang baik untukmu. Aku mohon, kembalilah." Penyesalan Lastri tulus adanya. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Ia hanya ingin Bunga kembali, dan ia ingin meminta maaf atas semua perbuatan buruknya. Rasa bersalah ini adalah sebuah hukuman yang lebih berat dari apapun. Kehilangan Bunga adalah konsekuensi dari kemarahan yang ia pendam selama ini. Ia berdoa dalam hati, semoga Bunga baik-baik saja dimanapun ia berada. Waktu berjalan tanpa terasa di dunia bunian. Bunga telah menghabiskan banyak waktu di sana, dan luka di hatinya yang disebabkan oleh Lastri telah perlahan sembuh. Kakek Bunian telah menjadi sosok yang sangat ia sayangi, pengganti kasih sayang yang hilang dari ibunya. Bunga tidak lagi merasa takut atau sedih. Ia merasa utuh, lengkap. Namun, seiring berjalannya waktu, sebuah perasaan baru mulai tumbuh di dalam hatinya,
kerinduan. Pada awalnya, ia mengabaikan perasaan itu. Ia sibuk menjelajahi dunia baru, belajar dari kakek bunian, dan bermain dengan makhluk-makhluk hutan. Tetapi kerinduan itu seperti benih kecil yang ditanam dalam hatinya, perlahan-lahan tumbuh dan menyebar. Kerinduan itu bukan untuk Lastri, melainkan untuk ayahnya. Ayah yang selalu bekerja keras, ayah yang selalu berusaha melindunginya, ayah yang selalu mencintainya meskipun ia tidak selalu bisa menunjukkan itu. Suatu sore, saat Bunga duduk di tepi sungai yang mengalirkan air ke perakan, ia memandangi pantulan wajahnya di permukaan air. Senyum yang kini sering menghiasi wajahnya adalah senyum yang tulus, bukan senyum yang dipaksakan. Namun, di balik senyum itu, matanya memancarkan kesedihan yang sulit disembunyikan. Ia merindukan ayahnya. Ia merindukan suara ayahnya, pelukan ayahnya, dan bahkan aroma keringat ayahnya setelah pulang dari ladang. Kakek bunian, yang memiliki kemampuan untuk merasakan emosi Bunga, datang dan duduk di sampingnya. "Kau merindukan mereka, ya?" tanyanya lembut. Bunga tidak menjawab, ia hanya menunduk. Air matanya menetes, jatuh ke sungai dan membuat riak-riak kecil yang memancarkan cahaya. "Tidak apa-apa, Nak. Kerinduan itu wajar. Kerinduan adalah tanda bahwa ada cinta di hatimu," kata kakek bunian sambil mengusap punggung Bunga. Bunga menengadah, matanya berkaca-kaca. "Aku merindukan ayah, kakek. Ayah pasti sangat sedih karena aku hilang." Kakek bunian mengangguk. "Aku tahu. Aku bisa merasakan kesedihan yang mendalam dari ayahmu. Ia mencarimu siang dan malam. Ia sangat menyayangimu." Perkataan kakek bunian membuat hati Bunga semakin tertekan. Ia merasa egois. Ia bahagia di dunia bunian, sementara ayahnya di dunia manusia sedang menderita. Namun, ia juga takut untuk kembali. Ia takut bertemu Lastri lagi, takut menghadapi kemarahan dan kebencian yang sama. Ia merasa seperti berada di antara dua pilihan yang sulit. Tinggal di dunia yang penuh kebahagiaan tapi meninggalkan ayahnya, atau kembali ke dunia yang penuh penderitaan demi ayahnya. "Kak, aku tidak tahu harus bagaimana," bisik Bunga. "Aku mencintai kakek dan dunia ini, tapi aku juga sangat mencintai ayahku. Aku tidak bisa menahan diriku untuk tidak memikirkan dia." Kakek bunian menghela napas panjang. "Aku tahu, Nak. Aku tidak bisa menahanmu selamanya. Dunia bunian dan dunia manusia tidak bisa bersatu. Cepat atau lambat, kau harus membuat pilihan. Kau tidak bisa terus berada di antara keduanya." Kata-kata kakek bunian terasa seperti palu yang menghantam Bunga. Ia tahu itu benar, tapi ia tidak mau menghadapinya. Ia sangat nyaman di sini. Ia tidak ingin kembali ke dunia yang kejam. Ia tidak ingin kembali menjadi Bunga yang lemah dan penakut. Ia ingin tinggal di sini selamanya, di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa perlu takut dihakimi. Namun, kerinduan untuk ayahnya terlalu kuat. Kerinduan itu membuat hatinya sakit, membuat air matanya terus mengalir. Bunga merasa tertekan, terbelah. Ia tidak tahu harus memilih yang mana. Ia merasa kasihan pada dirinya sendiri, kasihan pada ayahnya, dan kasihan pada kakek bunian yang harus melepaskannya. Malam itu, Bunga tidak bisa tidur. Ia keluar dari rumah dan duduk di bawah bintang-bintang yang berkilauan. Langit di dunia bunian dipenuhi oleh bintang-bintang yang lebih terang dan lebih banyak daripada di dunia manusia. Ia memandangi mereka, berharap mereka bisa memberinya jawaban. Ia merenungkan semua yang telah ia lalui. Dari seorang anak yang hancur karena kemarahan, menjadi seorang gadis yang menemukan kedamaian, dan kini kembali dihadapkan pada sebuah dilema. Ia tahu ia tidak bisa melarikan diri dari takdirnya. Ia tahu ia harus kembali.
Namun, bagaimana caranya? Dan apa yang harus ia korbankan? Kakek Bunian menyadari kegelisahan Bunga. Ia tahu Bunga tidak akan bisa kembali ke dunia manusia sebagai bunga yang sama. Ia harus kembali sebagai bunga yang baru, bunga yang kuat, yang tidak lagi mudah rapuh. Kakek Bunian memutuskan untuk mengajarkan Bunga lebih banyak tentang kekuatan Bunian. Ia ingin Bunga bisa melindungi dirinya sendiri, dan ia ingin Bunga memiliki sesuatu yang bisa ia bawa pulang dari dunia ajaib ini. Pagi itu, kakek Bunian mengajak Bunga ke sebuah tempat yang belum pernah Bunga kunjungi sebelumnya. Tempat itu adalah sebuah danau yang airnya sangat bening. Di sekeliling danau, tumbuh pohon-pohon yang akarnya menjalar ke dalam air, dan di atas permukaan air, bunga teratai raksasa bermekaran. Bunga, di danau ini, kau akan belajar cara mengendalikan energimu. Setiap makhluk hidup memiliki energi. Manusia, hewan, tumbuhan, semuanya. Kekuatan Bunian adalah kemampuan untuk menyelaraskan energi kita dengan energi alam, kata kakek Bunian. Bunga mengangguk, mendengarkan dengan seksama. Pertama, kau harus belajar berbicara dengan hewan, lanjut kakek. Hewan tidak berbicara dengan suara, mereka berbicara dengan energi. Dengarkan hati mereka. Kakek Bunian memejamkan mata dan meletakkan tangannya di atas air. Tiba-tiba, dari dalam hutan, seekor burung hantu kecil terbang ke arah mereka dan hinggap di bahu kakek. Bunga menatap burung hantu itu dengan takjub. Ia sedang mengucapkan terima kasih karena aku memberikan energi padanya, kata kakek Bunian. Sekarang giliranmu. Bunga mencoba menirukan kakek Bunian. Ia memejamkan mata, memusatkan perhatian pada hatinya. Ia mencoba merasakan energi di sekitarnya. Pada awalnya, ia tidak merasakan apa-apa. Ia hanya merasa udara yang sejuk dan suara burung-burung di kejauhan. Namun, ia tidak menyerah. Ia terus mencoba, terus memusatkan perhatiannya. Akhirnya, ia merasakan sesuatu. Sebuah getaran kecil yang terasa seperti denyut jantung, datang dari sebuah pohon di dekatnya. Ia memusatkan perhatiannya pada getaran itu. Tiba-tiba, ia bisa mendengar suara. Bukan suara dalam arti kata, melainkan sebuah sensasi, sebuah perasaan. Aku lelah. Aku butuh air. Bunga membuka matanya dan menunjuk pohon itu. Kakek, pohon itu sedang haus. Kakek Bunian tersenyum. Itu benar, Bunga. Kau berhasil. Kau bisa merasakan energinya. Sekarang, berikan dia air. Jangan dengan tanganmu, tapi dengan energimu. Bunga mencoba yang terbaik. Ia meletakkan tangannya di atas tanah, memejamkan mata, dan membayangkan air dari danau mengalir ke dalam dirinya, lalu mengalir ke dalam tanah, menuju akar pohon. Ia memusatkan semua pikirannya pada itu. Tiba-tiba, ia merasakan tanah di bawah tangannya menjadi lembab. Ketika ia membuka matanya, ia melihat genangan air kecil di sekitar pohon. Pohon itu tampak lebih segar. Luar biasa, Bunga. Kau berhasil, seru kakek Bunian. Bunga tersenyum lebar. Ia merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Ia tidak pernah berpikir ia bisa melakukan sesuatu seajaib ini. Kakek Bunian kemudian mengajari Bunga cara mengendalikan tanaman. Ia mengajari Bunga bagaimana cara membuat bunga mekar lebih cepat, bagaimana cara membuat buah-buahan tumbuh lebih besar, dan bagaimana cara membuat tanaman layu kembali segar. Bunga belajar dengan cepat. Ia memiliki bakat alami untuk ini. Selain itu, kakek Bunian juga mengajari Bunga cara melindungi dirinya dengan kekuatan Bunian. Ia menunjukkan Bunga bagaimana cara membuat perisai pelindung dari energi alam, bagaimana cara membuat dirinya tidak terlihat oleh manusia,
dan bagaimana cara membuat ilusi. Semua itu diajarkan bukan untuk digunakan secara jahat, melainkan untuk pertahanan diri. Dunia manusia itu berbahaya, nak. Kau harus bisa melindungi dirimu sendiri. Kekuatan ini akan melindungimu dari orang-orang yang ingin menyakitimu, kata kakek Bunian. Bunga berlatih setiap hari. Ia menjadi lebih kuat, lebih percaya diri. Ia tidak lagi merasa seperti gadis yang lemah yang selalu menjadi sasaran kemarahan. Ia merasa dirinya memiliki kekuatan. Kekuatan yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, tapi kekuatan yang nyata. Pembelajaran itu tidak hanya memberinya kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan mental. Ia belajar untuk mengendalikan emosinya, untuk tetap tenang di bawah tekanan, dan untuk percaya pada dirinya sendiri. Kakek Bunian tidak hanya mengajarinya tentang kekuatan Bunian, tetapi juga mengajarinya tentang arti menjadi manusia yang lebih baik. Meskipun begitu, dilema di hati Bunga masih ada. Ia tahu ia harus kembali. Ia tahu ia tidak bisa melarikan diri dari takdirnya. Kekuatan yang ia dapatkan ini seolah-olah adalah bekal yang disiapkan kakek Bunian untuknya. Bekal untuk kembali ke dunia manusia, untuk menghadapi Lastri, dan untuk menemukan jalannya sendiri. Ia kini lebih siap. Ia tidak lagi takut. Ia hanya perlu mencari tahu bagaimana caranya kembali, dan bagaimana caranya membawa kakek Bunian bersamanya. Malam itu, saat Bunga tidur, ia bermimpi tentang ayahnya. Ayahnya tersenyum, merentangkan tangannya, dan memanggil namanya. Bunga tahu, inilah saatnya. Ia harus kembali. Ia harus menghadapi takdirnya. 2 bulan telah berlalu sejak hilangnya Bunga. Desa yang dulunya ramai dan penuh dengan tawa anak-anak, kini diselimuti oleh aura kesedihan dan keputusasaan. Pencarian Bunga telah menjadi obsesi bagi Pak Budi. Ia tidak bisa lagi bekerja dengan tenang. Setiap hari, ia meninggalkan rumah saat fajar menyingsing dan kembali saat malam telah larut, dengan harapan bisa menemukan petunjuk sekecil apapun tentang keberadaan putrinya. Lastri, yang kini telah berubah total, juga ikut dalam pencarian. Ia tidak lagi membentak atau mengeluh. Wajahnya yang dulunya galak kini dipenuhi dengan kesedihan dan penyesalan. Ia mencoba yang terbaik untuk membantu Pak Budi, meskipun hatinya terus-menerus digerogoti oleh rasa bersalah yang tak terhingga. Ia bahkan berani masuk lebih dalam ke hutan, tempat yang dulu ia takuti. Namun, hutan itu seolah-olah menelan Bunga tanpa jejak. Pencarian yang dilakukan secara mandiri tidak membuahkan hasil. Pak Budi dan Lastri akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan yang lebih besar. Mereka mengumpulkan warga desa dan mengadakan pertemuan di balai desa. Suasana pertemuan itu dipenuhi oleh kegelisahan. Warga desa tahu betapa berbahayanya hutan itu. Beberapa dari mereka sudah mencoba masuk ke sana, tapi merasa seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang menghalangi mereka. Kita harus lakukan sesuatu, Mas Budi. Kita tidak bisa terus-menerus mencari tanpa hasil, kata Pak RT, suaranya dipenuhi keprihatinan. Seorang warga, Pak Jono, yang dikenal sebagai orang yang paling berani di desa, memberikan usulan. Kita harus mencari bantuan dari paranormal. Hutan itu terlalu angker. Mungkin Bunga dibawa oleh makhluk halus. Lastri, yang dulunya skeptis terhadap hal-hal seperti itu, kini setuju tanpa ragu. Ia akan melakukan apapun untuk menemukan Bunga. Ia bahkan rela mengabaikan semua logikanya demi harapan yang tipis itu. Pak Budi setuju. Mereka tidak punya pilihan lain. Mereka mendatangkan seorang paranormal terkenal dari desa sebelah. Paranormal itu, seorang wanita tua dengan rambut yang sudah memutih dan mata yang tajam, berjalan mengelilingi rumah Bunga, memejamkan mata, dan merapal mantra-mantra.
Ia meminta Pak Budi untuk memberikan salah satu barang milik Bunga. Pak Budi memberikan boneka kain kesayangan Bunga. Paranormal itu memegang boneka itu, matanya terpejam, dan ia mulai bergumam. "Anak ini, dia tidak ada di dunia kita," bisik paranormal itu, suaranya serak. "Dia berada di antara dua dunia. Dia ada di alam lain. Saya merasakan energinya. Dia aman. Dia dijaga oleh seseorang yang sangat kuat." Lastri dan Pak Budi menatap paranormal itu dengan bingung. "Di alam lain? Apa maksudmu?" tanya Pak Budi. Paranormal itu membuka matanya, menatap mereka dengan tatapan penuh makna. "Saya tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Hutan ini, ada dunia lain di baliknya. Dunia yang dihuni oleh makhluk-makhluk yang bukan dari dunia kita. Anakmu berada di sana. Tapi saya tidak bisa melihat jalan untuk masuk ke sana. Ada sesuatu yang melindunginya." Lastri merasa hatinya tercabik. Apakah itu berarti Bunga tidak akan pernah kembali? Ia bertanya, apakah dia bisa kembali? Paranormal itu menghela napas. "Itu tergantung pada kehendaknya. Saya tidak bisa memaksanya. Kekuatan yang melindunginya terlalu besar. Kita hanya bisa menunggu dan berdoa." Meskipun paranormal itu memberikan sedikit harapan bahwa Bunga masih hidup, kenyataan bahwa ia berada di alam lain membuat hati Lastri dan Pak Budi semakin berat. Mereka kembali ke rumah dengan perasaan hampa. Mereka mencoba berbagai cara lagi. Mereka memanggil nama Bunga di malam hari, mereka membakar kemenyan di pinggir hutan, dan mereka bahkan melakukan ritual-ritual kecil yang disarankan oleh warga desa. Namun, tidak ada hasil. Seolah-olah Bunga memang ditelan oleh bumi. Pak Budi merasa putus asa. Ia merasa telah gagal sebagai seorang ayah. Ia tidak bisa melindungi putrinya. Ia tidak bisa menemukannya. Ia merasa dirinya terlalu lemah. Di sisi lain, Lastri terus-menerus disiksa oleh rasa bersalahnya. Ia tidak bisa lagi tidur tanpa dihantui mimpi buruk. Ia merasa Bunga menghilang karena dosanya. Ia merasa ini adalah hukuman atas perlakuan buruknya. Namun, di balik semua kesedihan itu, Lastri tidak menyerah. Ia terus mencari, terus berharap, dan terus berdoa. Ia yakin Bunga akan kembali, dan saat itu terjadi, ia akan memohon maaf padanya. Kerinduan Bunga untuk kembali ke ayahnya semakin hari semakin kuat. Kakek Bunian dapat merasakan setiap gejolak emosi di hati Bunga. Ia melihat Bunga yang dulunya ceria, kini sering melamun, menatap jauh ke arah kabut yang membatasi dunia Bunian dengan dunia manusia. Kakek Bunian tahu, ia tidak bisa menahan Bunga lebih lama lagi. Bunga telah tumbuh menjadi gadis yang kuat dan mandiri. Ia telah mengajarkan semua yang ia tahu. Kini, saatnya Bunga kembali ke tempatnya. Namun, mengembalikan Bunga bukanlah hal yang mudah. Gerbang antara dunia Bunian dan dunia manusia hanya bisa dibuka oleh kekuatan yang sangat besar, kekuatan yang hanya dimiliki oleh Bunian yang sangat tua dan kuat, seperti dirinya. Tapi ada konsekuensi dari membuka gerbang itu. Mengembalikan manusia ke dunia mereka, berarti sang Bunian harus melepaskan semua kekuatan sihirnya. Ia akan menjadi manusia, terjebak di dunia yang dulu ia jaga dari balik layar. Kakek Bunian merenung. Ia telah hidup ribuan tahun. Ia telah melihat banyak hal. Ia telah melihat hutan ini tumbuh dan berubah. Ia telah melihat manusia datang dan pergi. Ia tidak pernah berpikir ia akan meninggalkan dunianya. Namun, melihat Bunga, ia tahu ia harus melakukannya. Ia mencintai Bunga seperti cucunya sendiri. Ia telah memberikan Bunga tempat berlindung, dan kini ia harus memberikan Bunga kebahagiaan yang sesungguhnya.
Kebahagiaan yang hanya bisa ia dapatkan di sisi ayahnya. Suatu malam, saat Bunga sudah tidur, kakek Bunian duduk di tepi danau yang memancarkan cahaya keemasan. Ia memejamkan mata, memusatkan seluruh energinya. Ia merasakan energi hutan, energi air, energi udara, semuanya menyatu di dalam dirinya. Ia merasakan kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang bisa menggerakkan gunung dan mengubah arah sungai. Kekuatan itu adalah esensinya sebagai Bunian. Ia tahu, setelah ini, kekuatan itu akan hilang. Ia tidak akan bisa lagi berbicara dengan hewan, ia tidak akan bisa lagi mengendalikan tanaman, dan ia tidak akan bisa lagi menjadi penjaga hutan. Ia membuka matanya. Bunga, bangun, nak. Kita akan pulang, bisiknya. Bunga terbangun, matanya dipenuhi kantuk. Ia melihat kakek Bunian yang berdiri di depannya, wajahnya terlihat serius. Pulang, kakek? Bagaimana caranya? Kita akan membuka gerbangnya. Tapi sebelum itu, aku harus memberitahumu sesuatu. Aku tidak akan kembali sebagai Bunian. Aku akan menjadi manusia. Semua kekuatanku akan kutinggalkan di sini, kata kakek Bunian, suaranya pelan. Mendengar itu, Bunga terkejut. Tidak, kakek. Jangan. Aku tidak mau kakek mengorbankan diri demi aku. Aku akan tinggal di sini saja, seru Bunga, air matanya mulai mengalir. Kakek Bunian tersenyum lembut. Ia memeluk Bunga erat. Jangan menangis, nak. Ini adalah pilihanku. Pengorbanan ini tidak sebanding dengan kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Aku sudah hidup sangat lama. Aku sudah melihat semua yang ingin aku lihat. Kini, aku ingin melihat dunia dengan matamu. Aku ingin merasakan apa rasanya menjadi manusia. Aku ingin melihatmu tumbuh besar, menjadi wanita yang kuat dan bahagia. Bunga menangis terseduh-seduh. Ia merasa begitu egois. Ia merasa ini semua salahnya. Kakek Bunian mengorbankan segalanya demi dirinya. Tidak ada yang salah, nak. Ini adalah takdir. Percayalah padaku, kata kakek Bunian. Mereka berjalan menuju gerbang. Kakek Bunian mengangkat tongkatnya, dan tongkat itu mulai bersinar terang. Cahaya keemasan menyebar ke seluruh hutan, membuat pepohonan dan bunga-bunga berbinar. Kakek Bunian memejamkan mata, memusatkan seluruh energinya. Ia merapalkan mantra-mantra kuno, suaranya terdengar merdu namun penuh kekuatan. Perlahan, kabut tebal di depan mereka mulai menyingkir, dan sebuah lorong gelap terbuka. Lorong yang mengarah ke dunia manusia. Saat ia membuka matanya, Bunga melihat wajah kakek Bunian. Wajahnya terlihat lelah, tetapi matanya memancarkan kedamaian. Tongkatnya yang bersinar kini redup, dan kristal di ujungnya kehilangan cahayanya. Rambut putihnya yang berkilau kini terlihat seperti rambut manusia biasa. Kakek Bunian telah menjadi manusia. Ayo, nak. Kita pulang, bisik kakek Bunian, tangannya mengulurkan tangan pada Bunga. Bunga menggenggam tangan kakek Bunian. Tangannya terasa hangat, seperti tangan ayahnya. Mereka berjalan menembus lorong itu. Bunga tahu, ia tidak lagi sendirian. Ia kembali ke dunia yang dulu ia tinggalkan, tetapi kali ini, ia membawa serta kakek Bunian, sosok yang telah mengajarinya tentang cinta dan kekuatan. Ia tidak lagi takut. Ia siap menghadapi apapun yang menunggunya di dunia manusia. Ketika Bunga dan kakek Bunian melangkah keluar dari lorong yang gelap, mereka disambut oleh suasana pagi yang cerah. Udara terasa dingin, dan aroma tanah basah setelah hujan semalam tercium kuat. Bunga mengenali tempat itu. Itu adalah pinggir hutan, di dekat rumahnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia merasa gugup, tetapi di sampingnya,
kakek Bunian menggenggam tangannya erat, memberinya kekuatan. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak menuju desa. Di depan mereka, rumah bunga terlihat berdiri dengan kokoh, tetapi aura kesedihan dan keheningan menyelimuti sekitarnya. Lastri, yang baru saja selesai menyiram tanaman di halaman depan, menoleh ke arah jalan. Matanya melebar, dan ia menjatuhkan selang air dari tangannya. "Bunga?" bisiknya, suaranya dipenuhi ketidakpercayaan. Bunga melangkah maju, tangannya masih digenggam kakek Bunian. Lastri berlari, tidak peduli dengan lumpur yang menempel di kakinya. Ia menerjang Bunga dan memeluknya erat. Pelukan itu bukan lagi pelukan amarah yang penuh kebencian, melainkan pelukan yang tulus, penuh dengan penyesalan dan kasih sayang. Air mata Lastri membasahi bahu Bunga. "Bunga, ibu minta maaf, nak." "Maafkan ibu," isak Lastri, suaranya bergetar. "Ibu sudah jahat padamu. Ibu menyesal. Maafkan ibu." Bunga membalas pelukan Lastri. Ia tidak lagi merasakan amarah, hanya kehangatan. Lastri telah berubah. Bunga bisa merasakannya. Ia menepuk punggung Lastri dengan lembut, mencoba menenangkan. "Bunga sudah memaafkan, Bu." Tak lama kemudian, Pak Budi keluar dari rumah. Matanya yang sudah lelah dan lesu kini dipenuhi dengan air mata kebahagiaan. Ia berlari ke arah Bunga dan Lastri, ikut memeluk putrinya erat. Bunga merasa terharu. Ia berada di antara kedua orang tuanya, merasakan kasih sayang yang selama ini ia rindukan. "Bunga, kemana saja kau, nak? Ayah dan ibu mencarimu kemana-mana," bisik Pak Budi, suaranya pecah. Bunga melepaskan pelukan dan memperkenalkan kakek Bunian. "Ayah, Bu, ini kakek. Kakek yang menyelamatkan Bunga." Lastri dan Pak Budi menatap kakek Bunian dengan bingung. Mereka melihat seorang kakek tua dengan rambut dan janggut putih, berpakaian sederhana, tetapi matanya memancarkan kehangatan yang luar biasa. Bunga kemudian menceritakan segalanya, dari bagaimana ia bertemu kakek Bunian di hutan, bagaimana ia tinggal di dunia Bunian yang indah dan damai, hingga bagaimana kakek Bunian mengorbankan kekuatannya untuk mengantarnya pulang. Pak Budi dan Lastri mendengarkan dengan takjub. Mereka tidak bisa membayangkan ada dunia seajaib itu. Mereka tidak bisa membayangkan ada makhluk sebaik kakek Bunian yang rela mengorbankan segalanya demi kebahagiaan anak mereka. Lastri berlutut di depan kakek Bunian, air matanya masih mengalir. "Terima kasih, kakek. Terima kasih sudah mengembalikan anak saya. Saya berhutang budi pada kakek." Kakek Bunian tersenyum. "Tidak perlu berterima kasih. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Bunga adalah anak yang baik. Dia pantas mendapatkan kebahagiaan." Sejak hari itu, kakek Bunian menjadi bagian dari keluarga mereka. Lastri dan Pak Budi menerima kakek Bunian dengan tangan terbuka. Lastri yang dulunya galak, kini sangat peduli dan penuh kasih sayang. Ia memasak makanan kesukaan Bunga, memeluk Bunga setiap malam, dan tidak pernah lagi meninggikan suaranya. Bunga juga tidak lagi menjadi sasaran kemarahan Lastri. Hubungan mereka kini dipenuhi dengan kehangatan dan rasa saling menghormati. Kepulangan Bunga membawa kebahagiaan yang tak terlukiskan bagi seluruh desa. Warga desa yang tadinya putus asa kini merasa lega. Mereka semua datang ke rumah Bunga, membawakan makanan, dan merayakan kepulangannya. Meskipun Bunga tidak menceritakan semua detail tentang dunia Bunian, mereka melihat perubahan besar pada Bunga. Bunga yang dulunya pemalu dan pendiam kini lebih percaya diri dan ramah. Kehidupan Bunga dan keluarganya kini berubah total. Keluarga mereka menjadi lebih harmonis dan dekat. Lastri benar-benar berubah.
Ia tidak lagi fokus pada hal-hal kecil yang membuatnya marah. Ia kini lebih sabar dan lebih peka terhadap perasaan Bunga. Ia bahkan sering meminta nasihat dari kakek Bunian tentang cara mengurus tanaman, dan Bunga sering membantu ayahnya di ladang, menggunakan pengetahuan yang ia dapatkan dari kakek Bunian. Kakek Bunian, yang kini menjadi manusia, merasakan kebahagiaan yang baru. Ia menikmati hal-hal kecil yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Aroma masakan Lastri, tawa Bunga yang riang, dan kehangatan keluarga. Ia tidak lagi memiliki kekuatan sihir, tetapi ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, sebuah keluarga. Suatu sore, saat mereka duduk di teras, Bunga memandangi kakek Bunian dan orang tuanya yang sedang berbincang. Ia tersenyum. Ia tidak menyangka hidupnya bisa sebahagia ini. Ia telah melalui penderitaan, kesedihan, dan dilema, tetapi semua itu membawanya pada kebahagiaan sejati. Ia belajar bahwa cinta dan kasih sayang adalah hal yang paling penting dalam hidup, dan ia telah menemukan itu di dalam keluarganya. Bertahun-tahun berlalu, Bunga tumbuh menjadi wanita yang cantik dan bijaksana. Ia sering mendatangi hutan, mengenang masa-masanya di dunia Bunian. Ia tidak lagi bisa masuk ke sana, tetapi ia tahu, dunia itu akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Ia tahu, di balik pepohonan yang rimbun itu, ada sebuah dunia yang penuh dengan keajaiban, dan ada makhluk-makhluk yang akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Kakek Bunian, yang kini telah menua seperti manusia pada umumnya, tetap menjadi sosok yang bijak dan penuh kasih sayang. Ia menjadi panutan bagi Bunga dan seluruh desa. Bunga, kakek Bunian, dan keluarganya hidup bahagia selamanya. Mereka tidak hanya menemukan bunga yang hilang, tetapi mereka juga menemukan kembali arti dari sebuah keluarga. Keluarga yang utuh, yang penuh dengan cinta, kasih sayang,